Halo semua, kembali lagi bersama kami di Modem Si Merah. Kali ini kita bakalan sharing-sharing lagi bagaimana cara mengatasi lupa password dari router TP-Link TL-WR840N ya. Seperti ini. Nah, untuk cara kali ini kita bakalan bahas ya, ketika kita sudah melupakan password dari router TP-Link ini, tetapi stiker bagian belakang dari router kita juga sudah hilang ya, seperti ini. Nah, ini ketika stiker ini hilang atau tulisan ini sudah pudar ya, tentu saja kita tidak bisa mengakses ke sistem. Karena ketika kita mau login ya lewat HP juga kita tidak tahu lagi passwordnya apa. Kalau misalnya seperti ini masih ada kan masih bisa. Nah, tetapi ketika ini sudah hilang, maka kita bakalan kesulitan untuk memasukkan kata sandi di HP untuk mengakses ke router. Kemarin kita sudah share bagaimana cara mendapatkan password ya, password default dari router TP-Link ini melalui PC. Dan sekarang kita bakalan share bagaimana cara mendapatkan password default dari router kita ini melalui HP. Nah, untuk cara ini kalian harus periksa terlebih dahulu HP kalian itu harus mendukung fitur yang namanya WPS ya. Kalian masuk saja ke WiFi kalian, kemudian masuk ke pengaturan lanjutan. Nah, seperti ini ya, kita masuk ke pengaturan lanjutannya, kemudian kalian periksa ini, koneksi WPS. Ya, kalian harus pastikan dulu HP yang kalian pakai ini harus mendukung fitur koneksi WPS. Kalau tidak mendukung, ya tentu saja kita tidak bisa menggunakan perangkat tersebut, kalian harus mencari perangkat yang lain ya. Ketika fitur ini sudah ada, maka besar kemungkinan kita bisa mengakses lagi ke perangkat router dari TP-Link TL-WR840N yang password ya di bagian belakang ini label passwordnya sudah hilang. Dan celakanya kita juga tidak menyimpan password ini ya. Oke, untuk mengatasinya gampang sekali teman-teman ya. Untuk kalian yang tidak memiliki fitur WPS ini, kalian coba cek video sebelumnya, yaitu cara mendapatkan password default dari router TP-Link ini menggunakan PC. Dan kali ini kita bakalan coba menggunakan HP ya. Cara menggunakan fitur WPS ini, kalian tekan tombol di bagian belakang dari router ya. Nah, di bagian samping ini ada fitur WPS ya, ada tombol WPS, sekalian reset ya. Untuk mengaktifkan fitur WPS ini, kalian harus aktifkan terlebih dahulu di HP kalian masing-masing, yaitu koneksi WPS. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke koneksi WPS. Nah, kita tunggu sampai HP kita itu menampilkan pop-up semacam ini ya, koneksi WPS. Kalau sudah, baru kita eksekusi di bagian router kita. Ya, ini ya, tombol WPS ini kalian tekan aja ya. Ini ditekan, tekan lepas ya, tekan lepas sampai si HP kita ini menangkap adanya perintah WPS dari router ya. Jangan ditekan lama, nanti dia bakalan ke reset ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ketika si HP kita ini sudah mendeteksi fitur WPS dari router ini, maka HP kita ini sudah tersambung kembali ke perangkat dari router ini. Nah, selanjutnya baru kita eksekusi untuk membuat kata sandi baru ya. Ini sudah tersambung ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dia sudah tersambung menggunakan jalur koneksi WPS. Meskipun stiker bagian belakang ini sudah pudar atau hilang ya. Setelah kita berhasil masuk, kemudian kita tinggal cari aja Play Store dan carikan browser Chrome ya untuk mengaktifkan kembali perangkat ini. Kemudian kalian akses 192.168.0.1 ya seperti ini. Kemudian kita buka saja dan router kita ini akan meminta kita untuk membuat kata sandi baru ya. Di sini kita buat aja ya admin 1234 ya. Admin 1234 ya seperti ini. Ini juga kita ulangi sekali lagi, admin 1234. Nah, ini kata sandi ini kita pakai untuk masuk ke sistemnya ya. Kemudian nanti baru kita atur ulang kata sandi dari WiFi kita ini. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian kita cari saja ini, menu wireless ya.
kemudian kita masuk ke wireless security. Nah, di bagian inilah ya, di bagian wireless security, password default dari router kita ini bisa kelihatan ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kalian catat ya, catat jangan sampai kalian nanti lupa lagi ya. Ini kalau kalian perhatikan ini sama ya. Coba kita cek. Nah, ini ya. 62 58 32 44 ya. Sama persis seperti yang ada di label stiker di router kita. Nah, meskipun kita di sini tidak ada lagi, tetapi password inilah yang ada di bagian stiker. Yakinlah ya, seperti itu ya. Kalau sudah, di sini kalian bisa dengan gampang merubah kata sandi yang sudah kita dapat ini. Misalnya kita ingin rubah ya, supaya nanti kita tidak perlu lagi memasukkan kata sandi yang rumit semacam ini. Misalnya kita rubah menjadi 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, misalnya seperti ini ya, untuk contoh ya. Dan kita simpan. Maka password baru dari router kita ini sudah berhasil kita buat. Nanti kalian pakai password yang barusan kita buat ini ya. Jangan password yang default. Karena di bagian sini sudah tidak berfungsi lagi ya. Kita cek. Nah, ini ya SSID-nya. Pertama sekali kita hapus jaringan ini ya, karena kita sudah merubah kata sandinya barusan. Kemudian kita masuk ke sini. Passwordnya sesuai dengan password yang barusan kita buat ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian checklist. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan password dari router TP-Link kita, meskipun stiker di bagian ini sudah hilang atau lupa. Dengan catatan, kalian harus memiliki satu unit HP yang memiliki fitur koneksi WPS ya. Karena kita masih bisa memanfaatkan fitur ini untuk masuk ke sistem dari router kita ini meskipun stikernya sudah hilang atau sudah terhapus. Begitulah cara mendapatkan kembali password dari router TP-Link kita meskipun stikernya sudah hilang. Semoga panduan singkat ini terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.